Ya memang awalnya cuma ada saus sama kecap. Ya. Karena banyak cewek yang datang termotivasi buat saus putih. Di balik kesuksesan laki-laki itu pasti ada wanita yang mendorong dari belakang. iya. Terus anjir udah jadi ketua tadi itu PAC, terus punya jadi owner apa kedai kemubul Cipus Spring. Ketemu lagi kan. Ketemu lagi di channel kami Puisi Dini Hari yang paling standarnya itu di bawah banget. Karena kita YouTuber pemula, jadi standar masih di bawah. Kalau udah YouTuber ke atas, wah santai. Kita nyari follower subscriber gampang, viewer gampang, jam tayang gampang. Kalau baru pemula gini kan, lah podcast mau seramai apapun juga yang nonton paling 40, 80, 100 aja juga bangga banget. 100 viewers, oh bangga banget. Ternyata jam tayang cuma 2 jam. Tapi terus semangat lah. Yang penting tujuan dari Puisi Dini Hari ini di channel Puisi Dini Hari ini dengan usaha muda nih. Kita sombong amat. Oke. Datengin seorang pengusaha muda yang sangat terkenal khususnya di Kecamatan Waruja, Kabupaten Tegal. Siapa dia? Nanti karena kita ada opening. Oke, untuk opening seperti biasa kita lakukan dan nggak akan mungkin kelewat dan semoga menjadi tradisi. Oke, tradisi hari. Untuk opening kita bisa dimulai dan untuk Mas Mupus sendiri bisa ikut-ikutan dulu mungkin. Oke. Iya. Jadi untuk opening kita mulai dengan cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium 2 kali, cium bibir. Gokil banget. Ya, Puisi Dini Hari itu emang channel yang gokil. Podcastnya nggak ada guna. Nggak ada makna, cuma ketawa. Yang penting kita senang. Buat orang semua suka bahagia ketawa itu juga kan pahala. Oke kan, bermanfaat untuk orang lain kan juga pahala kan ya. Ya, perkenalin nih. Nama saya Opung 31. Oke, yang kemarin saya sebutin baru 1K. Siapa tahu udah naik followersnya. Ya, Nama saya Aye. Kalau dipanggil nengok. Oke, bisa bercanda aja. Dari video 1, 2, 3 ini kemarin ya kita mungkin udah upload juga kan ya. Ini baru bercanda ini. Ini humornya receh. Ya, kita kenalin nih pengusaha muda kita, Mufus Gumelar Euro, owner dari Cipus Print dan owner dari kedai kemubul. Wah, kedai kemubul tuh kemarin waktu 2019 itu booming banget ya, viral banget di Kecamatan Waruja. Sosis bakar, bakso bakar, booming banget. Siapa yang nggak kenal dengan kedai kemubul dengan sosis bakarnya, terus juga bakso bakarnya. Sekarang dia lagi ke arah mana? Ke Cipus Print. Nah, apa sih kegiatan Cipus Print itu? Apa sih itu Cipus Print? Nah, gimana ya? Kalau sebenarnya sih kurang afdol kalau kita mulai podcast tapi belum kegiatan yang seperti biasa dong. Mochi. Iya, orang Tegal kan harus mochi. Siap. Tetap biasa. Udah Kamu ya, bagiannya apa? Oke. Kamu itu tenang. ngecuri. Oke. Kita curi satu-satu. Oke. Jadi gini Mas Pupus nih. Ini kalau di podcast kita di Puisi Dini Hari ya harus ada mochi. Mungkin tradisi mochi ini harus kita jaga lah sebagai orang Selawi lah ya. Ya mochi dulu. Tapi kalau di mochi itu ada gimana Le? Ya. Ada seperti apa ya? Apa deh? Udah kayak tradisi ciri khas ya, gitu ciri ya, khas buat kita Puisi Dini Hari ini. Iya. Gimana ya? Begini nih. Gimana? Contohin dulu lah. Oke.
Itu tadi. Berarti emang harus kayak gitu ya? Harus, kalau di sini harus, kalau di tempat lain terserah. Ya kalau di sini harus. Oke ya. Oke. Ayo. Iya. Oke. Ya, ternyata nikmatnya beda ya. Nikmatnya beda. Mochi ini kan tradisi, jadi jangan sampai dilupakan. Apalagi tapi kan beda sendiri. Iya, kita kan beda. Podcast kita itu ya yang tadi saya sebutin awal, nggak ada maknanya, nggak ada gunanya. Ya cuma ketawa-ketawa. Mana ini isinya anjir gitu kan. Ya, gimana ya? Sebenarnya yang paling saya penasaran tuh sama Mas Mupus sendiri. Kan Mas Mupus ada kesibukan lain lah, seperti pertama buka kedai kemebul, terus sekarang pindah ke Cipus Print. Dan kegiatan-kegiatan lainnya selain di Cipus Print itu Mas Mupus ngapain sih? Ya, berarti untuk saat ini saya masih bergelut di dunia organisasi. Oke, organisasi. Berarti nanti di samping saya menekuni usaha saya sekarang, saya juga berkecimpung di dunia organisasi, Mas. Lebih tepatnya itu di PAC Ibnu. Wah. Oh my god. Ibnu. Ibnu. Apa itu? Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, NU itu ya. NU itu, Banomnya NU. Banomnya NU. Ya, terus berarti ini Cipus Print itu apa sih maksudnya? Cipus Print itu gimana? Jadi awalnya gini, saya kan namanya Mupus ya. Nama Mupus itu diplesetkan menjadi Cipus. Berarti teman-teman saya seperti itu, kalau misalkan lagi kumpul terus pus, akhirnya ada yang plesetin mending diarani Cipus bae kowe. Jadi dari situ nama Cipus Print itu terbentuk. Itu Nama branding Cipusnya. Branding Cipus Print. Berarti itu dari teman-teman saya juga. Jadi sebelumnya adanya Cipus Print itu nama Cipus itu sudah membooming terlebih dahulu. Berarti Jadi emang udah ada nama Cipus dulu ya, sebelum ada Cipus Print itu. Enak juga ya brandingnya. Oke, terus gimana lagi ya? Terus kok bisa ya kayak kan tadi menekuni di bidang apa organisasi, terus sambil bisnis Cipus Print. Itu gimana cara membagi waktunya sih? Sebenarnya sih mudah, kayak tergantung kita. Kalau misalkan banyak pesanan ya, misalkan kalau misalkan kita ada pesanan ya kita fokuskan dulu di pesanan. Nanti kalau misalkan kayaknya pesanan itu sudah clear semua, baru nanti kita fokusin ke organisasinya. Mungkin menurut saya sih manajemen waktunya saya seperti itu. Manajemen waktu. Yang kalau saya lihat di story kan sampai lembur jam 4 pagi. Ya memang. Terus siang saya udah mata kan hitam. Itulah. Tapi ada kerjaan lah ya. Sebagai pemuda kita harus bisa mandiri. Jangan sampai mungkin terpangku tangan sama orang lain terus lah gitu mungkin ya Mas Mupus ya. Iya. Terus proses dari awal sampai saat ini gitu tentang adanya tadi kedai kemebul sampai ke nama ke Cipus Print dan sampai sekarang itu gimana? Jadi awalnya alasan saya kenapa buka kedai kemebul dulu seperti ini. Saya 1 minggu setelah lulus itu bingung. 1 minggu setelah lulus? Iya, 1 minggu mah. Tepat 1 minggu ya. 1 minggu. 1 minggu itu saya merasakan bahwa ternyata setelah sekolah itu memang saya dihadapkan dengan dunia yang sebenarnya. Saya bingung kedepannya saya mau seperti apa. Kalau misalkan saya tidak punya planning kedepannya mau apa, akhirnya saya tidak punya apa-apa. Seperti itu kan. Akhirnya saya memang mengajak teman, itu namanya Dwiki. Tapi memang familiar dengan nama Kipot. Ya mungkin sudah tahu ya. Kipot tembak. Ya, jadi setelah saya kenal sama dia, kita sering mencari referensi. Kayaknya apa ya sing bagus untuk kita laksanakan ke depan untuk menyambung hidup lah kan. Menyambung hidup. Masih muda tapi udah mikir menyambung hidup. Oke. Apalagi udah nikah kan. Ini bagi cewek-cewek yang mau cari pasangan, kita rekomendasi Mas Mupus ya kan, Cipus Print gitu kan. Ya lanjut gimana? Iya, terus akhirnya kita cari referensi keluar sampai ke Kota Tegal itu. Kita Kota Tegal ke Jalan Kartini kan banyak pedagang-pedagang yang jualan di samping jalan itu. Iya. Nah, kita cari di situ, kita cari referensi kayaknya apa, tapi semuanya itu kayak nggak ada hasilnya. Akhirnya kita pulang dengan perasaan yang gimana ya, galau.
karena nggak menemukan apa yang kita inginkan gitu. Akhirnya, nah di samping rumah saya kan itu kan ada bakso. Nah di situ saya mulai mikir, kayaknya di warung situ belum ada bakso bakar. Nah dari situ saya mencoba dengan teman saya, ayo kita buka bakso bakar. Nah setelah itu teman saya bilang sama saya, loh kalau misalkan kita cuma jualan bakso bakar, kita nggak ada pemasukan dari yang lain. Gimana kalau kita kolaborasikan dengan sosis bakar kan? Sosis bakar. Iya kan nyatu antara bakso bakar dengan sosis bakar. Mungkin sudah familiar di bulat dan lonjong. Oke. Itu menyatu kan, bulat dan lonjong kan menyatu. Nggak bisa dipisahkan. Bulat dan lonjong menyatu misalnya. Pisahkan sih itu sih emang udah apa takdir. udah kodrat. Makanya sosis dan itu kan ada bakso. Jadi sosis bakso nggak bisa dipisahkan lah. Itu satu paket ya. Iya, tidak komplit kalau nggak ada. Ya itulah. Makanya sosis bakso kadang kasih apa mangkok, ditaruh di dalam mangkok itulah. Jangan traveling kita Tapi harus menjadi puisi atau channel YouTube yang bermakna. Oke. Oke, lanjut. Mas Mus keren. Kalau kita lebih tepatnya saya kelas 3 SMK terus lulus kan lebih sering tuh galau-galau karena cinta. Mas Mus galau karena gak nemu inspirasi buat apa itu bisnis apa gitu. Tapi pernah nggak galau karena cinta ini? Oh ya itu sering. Bahkan galaunya saya tidak menemukan jati diri saya saat itu lebih kayak lebih apa ya, lebih tinggi daripada galau cinta. Ternyata memang seperti itu, kekuatan perasaan kita tidak menemukan jati diri itu lebih parah ternyata. Makanya sangat disayangkan ketika anak muda sekarang itu galau cuma karena putus cinta. Sia-sia sekali. Iya, contohnya kan Mas Aye bilang gitu kan. Makanya tadi saya bilang keren gitu. Kalau saya sendiri kan nggak pernah galau karena cinta. Iya. Karena sebagai mentor ya belum tentu melakukannya. Kan ya. Kita ngomongin nih kamu gini. Tapi yang namanya mentor belum tentu ngelakuinnya apa yang kita omong gitu kan. Jadi saya nggak pernah galau atas nama cinta. Nggak pernah. Paling kalau diputusin nangis sih. Terus ya maksudmu, memang support dari orang tua itu luar biasa. Iya, tetaplah. Iya. Jadi ketika saya sudah mulai merintis, memang support yang paling awal itu dari orang tua. Ya memang kita awalnya belum ada pembeli saat itu, tapi memang karena mungkin orang tua melihat kerja keras kita, akhirnya yang pertama kali membeli produk saya itu adalah ibu saya sendiri. Mantap. Ya saat itu ibu saya itu membeli 20.000 dengan harga 2.000 per tusuk, itu mendapatkan 10 itu saya khususkan untuk orang tua saya terlebih dahulu. Support orang tua itu luar biasa sekali. Iya, ridhonya orang tua kan, ridhonya Tuhan juga kan. Itu emang selalu saya katakan ke teman-teman, kalau ridhonya orang tua itu ridhonya Tuhan itu. Jadi jangan sampai melupakan orang tua. Itu utama kalau kita mau usaha kan. YouTuber ini kan pertama juga kan saya minta ridho orang tua juga agak sulit karena ya kita melihat apa sih YouTuber itu sih? Masa bisa dari YouTube bisa digaji? Mungkin pemikiran orang dulu kan nggak seperti itu. Kita beda zaman, beda modern lah, modernisasi kan beda. Jadi mencari ridhonya orang tua juga agak sulit juga sih. Tapi kita kejelasin sampai panjang lebar, akhirnya paham. Inilah YouTube kita udah jadi. Dan sekarang podcast podcastnya kan keren banget, bisa datengin Mas Cipus nih atau Mas Mupus. Tadi apa? Ketua PAC Ibnu itu desa berarti ya. Lingkupnya kecamatan berarti. Lingkupnya kecamatan, hebat banget tuh ya. Kita minum lagi kayaknya enak. Kalau bahasa Jawanya ngorong ini. Ngelok. Kalau ngomong terus nggak sambil mau minum itu kurang afdol. Oke. Mochi dulu. Mochi dulu lah, mochi. Ya, gimana Mas saya? Nah, ini kalau yang jadi permasalahan sekarang nih
angkatan corona lagi nih kembali dah. Angkatan corona. Kan kadang ada yang kita mau ngobrol usaha angkatan terus corona. ya curhat sih gitu. Iya. Karena ada yang mau usaha udah dapat ridho dari orang tua, tapi permasalahannya itu dari modal gitu. Orang tua tuh kurang apa ya? Kurang kayak kita terbatasi oleh modal. Jadi untuk Mas Mupu sendiri, kenapa kok bisa mendirikan kedai ngobul gitu? Yang modal itu. Ya, yang pertama itu saya manajemen keuangan saya sendiri kan. Awalnya memang saya modal itu bajongan. Bajongan berarti kan kerjasama antara saya dengan Mas Kipot tadi. Saat itu saya punya 100.000 dan Mas Kipot punya 100.000. Kita padukan atau kita bajongan lah ya. Jadikan satu itu 200.000 untuk modal awal kita. Jadi memang terbentuknya kedai ngobul itu dari uang 200.000 tersebut. Berarti dulu kan cuma di pinggir jalan, terus sampai akhirnya saya dan Mas Kipot bisa mendirikan sebuah kedai. Itu memang penuh lika-liku yang saya katakan cukup terjal lah. Perjalanannya sangat panjang. Tapi sekarang pindah haluan ke Cipus Spring. Belajar dari mana? Dari ya pertamanya cuma bakso bakar apa ini? Kipas-kipas, bakso, sosis yang nggak bisa terpisahkan. Habis itu dikasih saus putih, kan apa mayonnaise, ya kan. Tapi enak banget sih emang, iya. Makanya cewek-cewek pada suka. Sekarang pindah kemana? Ke Cipus Spring. Ya. Awal mula Cipus Spring gimana sih? Belajar dari mana itu? Berarti yang saya ingat itu dulu saya kan ikut organisasi sudah lama, sudah sejak SMA saya sudah ikut organisasi. Saya ingat sekali awal mula saya desain itu pas ikut IPNU. Ya. Ikut IPNU. Jadi dulu saya itu selalu ditugasi buat bikin ID card. Iya, itu ID card sama sampul proposal. Akhirnya dari saya mencoba hal tersebut saya tertarik. Oh ternyata memang mungkin passionnya saya juga di bidang desain grafis saat itu. Akhirnya saya mencoba, kebetulan juga dari pembina saya juga itu ada yang dari desain grafis. Ya, desain grafis. Akhirnya saya setiap ada acara saya menghubungi buat bikin banner. Akhirnya saya tidak ingin menyanyiakan kesempatan saya buat belajar. Akhirnya ketika sedang membuat banner buat acaranya saya tersebut, saya juga ikut belajar di situ. Oh ternyata desain grafis itu seperti ini. Jadi bermodalkan saya otodidak, cuma melihat bagaimana sih cara prosesnya dia membuat desain grafis, saya lalu menerapkan di rumah. Oh ternyata saya bisa, dan mungkin itu menjadi passionnya saya sekarang. Mudah kalau didengerin gampang. Tapi saya belajar desain sangat sulit emang sih. Kalau Masnya pernah belajar desain gimana? Ya belum pernah. Mungkin ngedit pamflet, pernah nggak kayaknya? Ya pernah kalau dari gadget itu. Gadgetnya pernah. Iya, kalau dari mungkin laptop atau netbook itu emang sangat sulit. Saya nggak pernah bisa kalau dari laptop, tapi kalau pakai smartphone itu sedikit-sedikit lah. Tapi kayak Mas Mupus itu kalah kalau sombong amat. Kalau editing sama saya kalau pakai smartphone. Oke, sombong bedah. Iya, kalau pakai smartphone dijamin ini 100% saya menang nih saya Mas Cipus ini kan. Tapi kalau pakai notebook ataupun laptop, wah saya kalah. Berarti dulu saya pernah berkecimpung desain grafis itu pakai HP. Cuma memang menurut saya lebih ribet kalau misalkan saya di sini tuh pakai HP. Jadi memang saya tidak terlalu menekuni di bidang gadget itunya sendiri. Terlalu menekuni. Akhirnya saya ya memang lebih nyaman sama PC, laptop dan lain-lain. Itu sih. Ya, di rumah ngedit pakai apa sekarang? Sekarang sih pakai laptop. PC juga ada PC. PC ada. Wah, lumayan kan. Udah punya laptop, punya PC. Cuan terus kan. Cuan terus anjir. Udah jadi ketua apa tadi itu PAC. Terus punya jadi owner apa? Kedai ngobul, Cipus Spring. Punya laptop, punya PC. Oh my god! Wow! Ya udah, cuan terus ini mah. Tapi kerjaan gimana kerjaan? Cuma jadi ataupun punya usaha ini aja apa punya kerja di tempat lain?
Untuk sementara sih masih saya menekuni di bidang desain grafis tersebut. Enggak kayak ini. Nekuninnya apa ini? Dia itu bikin apa? Keripik Pisang. Keripik pisang tapi nggak tahu ditekunin apa enggak. Enggak. Pernah bilang didukung orang tua tapi masih malas. Nah, situ nih PR para pelajar sekarang tuh yang pengen berbisnis tapi kok nggak bisa ngerasa ngelawan rasa malas kita tuh. Iya, biar teman-teman bisa jadi semangat lah buat usaha. Gimana? Ada nggak tips-tipsnya gitu? Ya, yang paling utama sih berani mencoba. Itu yang paling utama. Pertama itu berani mencoba. Terus apa lagi tuh? Juga jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus yang ketiga itu jangan terpaku dengan satu hal saja. Jangan terpaku kepada satu hal karena saja. dunia ini memang luas. Kalau misalkan kita hanya mencoba satu hal itu sia-sia. Kalau misalkan saya boleh diberi kesempatan umur panjangnya, itu mungkin saya akan mencoba hal-hal baru yang ada di dunia ini. Contoh kayak tadi saya bermula dari bakso bakar, tapi kenapa saya bidangnya itu di makanan bisa ke desain grafis? Yaitu karena memang saya ingin mencoba hal baru. Jadi memang harus menemukan dari diri yang sebenarnya di dunia. Itu utama. Dilap dulu tuh, ingat banyak. Takut mata perih, nggak bisa ngobrol lagi ntar. Singnya nanti beda lagi. Ini sebenarnya saya sedikit gugup ya, karena diapit sama dua kreator ini. Kreator. Jadi saya gugup nih. Ini juga baru perdana ini, pertama kali saya di podcast. Yang paling penting itu kameramennya yang konsep. Dari tadi mana ini tulisannya ini. Tadi nggak kelihatan lah, lewatin. Kalau kelihatan baru kita omongin. Yang paling penting ya kameramennya sama pinggir yang konsep ini, krunya lah sekali ya. Kalau kita mau ngikutin mereka aja sih. Dan nanti kapan waktu kita podcastin dia aja. Kita kameramen dia yang podcast. Oke. Lain waktu lah next time. Ya terus gimana ya? Apalagi nih yang mau dibahas nih? Banyak banget yang kita harus kulik-kulik tentang Mas Mupus ini. Biar apa teman-teman itu lebih semangat. Ya kan tadi kan ada tips-tipsnya udah dikasih tahu. Tapi pernah nggak sih merasakan kecewa di Cipus Print atau di kedai kemumpul gitu? Kalau misalkan di kedai kemumpulnya sendiri itu kecewa karena partner ya. Memang kalau misalkan kita partner itu kadang ada selek ya. Ya wajar itu. Selek antara beda pendapat, beda pendapat. Itu yang membuat kecewa ya, karena kayak dari segi keuntungan ya, misalkan kita bingung untuk membagi hasil, akhirnya tidak ada keadilan antara satu sama lain. Akhirnya itu yang membuat ya kita seperti apalah sama teman kita sendiri. Ya kita seperti apalah sama teman kita sendiri kan. Itu memang kalau di kedai kemumpul itu ya yang menjadi hal yang mengecewakan menurut saya. Kalau Mas Mupus mau nangis nggak apa-apa, nangis saja. Ya, kita keluarnya dari samping. Kita temen di sini semua curhat nggak apa-apa, luapin aja semua rasa curhat aja, rasa emosi curhatin aja. Kalau mau nangis bareng nggak apa-apa, kita temen nangis bareng. Tapi nanti podcastnya kita nangis bersama. Nangis bersama. Nanti jadi apa? Nangis bareng Cipus Print. Podcast apa ini? Goblok. Iya, lanjut. Ya tadi karena partner loh. Beda pendapat emang sangat sulit Mas Aye. Dan saya sering banget beda pendapat sama Mas Aye atau dari kru-kru yang lain buat nentuin ini podcast siapa nih narasumber atau materinya, siapa yang mau kita datengin, nanti jam berapa kita mungkin beberes lah atau kita persiapan. Ya, nentuin itu juga sangat sulit sih. Apalagi nanti kalau misalnya kita sudah dimonetisasi atau di AdSense juga, itu pembagian-bagian itu mungkin saya akan merasa kayak Mas Mupus ini. Ada problem-problem. Iya, mungkin bisa cerita lah cara menghadapi situasi-situasi kayak gitu. Gimana? Kalau saya sendiri sih jangan terlalu terpaku sama masalah yang sedang kita hadapi.
Kalau misalkan memang masalah itu bisa diselesaikan dengan baik-baik ya kita selesaikan dengan baik-baik kayak gitu. Yeah. Kayak misalkan jangan sampai satu permasalahan itu memecahkan pertemanan, itu yang paling penting. Terus juga sampingkanlah ego kita masing-masing. Ya mungkin karena saat itu usia kita masih labil lah memang ya, karena usia 17-18 tahun kan masih pengen egonya itu masih besar lah intinya. Memang yang paling penting itu kurangilah egoismenya gitu. Kurangi egois. Memang yang paling siapa penting, egois ya? Pernah dengar lagu egois itu. Tapi kalau kita nyanyi ntar copyright. Dihapus lagi nih. Video dihapus disenyapkan. Baru aja kemarin kita podcast sama siapa kemarin kita bahas copyright, ternyata mau nyanyi lagi bahaya nih. Kemarin cover lagu baru satu lagi booming kan. 1 menit disenyapkan gara-gara copyright hak cipta. Upload kedua lagunya siapa Dian Pesa. Dian Pesa tayangnya sendiri malah dari awal sampai akhir copyrightnya. Orang mau nonton apa opening? Opening cuma 8 detik. Masa dari awal sampai akhir cuma dengerin apa sih? Udah dikencengin nih volume nih, kerasin, nggak denger ini kuping apa gimana. Itu para kalian mau lihat vokalnya juga ganteng. Iya, ganteng. Yang kemarin viral ini. Jadi gara-gara satu lagi nih cover lagu Seventeen apa judulnya? Sumpah Ku Mencintaimu di 1 kecamatan Waruja ini. Nyanyi semua lagunya Seventeen banyak banget. Kalau ketemu aja ini, wah langsung nyanyi. Sumpah jangan nyanyiin, nanti kena copyright. Males, kita kapus. Kita syuting udah capek, editing capek, malah di copyright. Emang itu bukan karya kita, tapi kan ya sebel anjir. Apa itu bacaannya? Nggak kelihatan. Kan konyol. Ini semakin tidak berguna. Moci lagi. Buat apa nambah durasi? Moci lagi. Buat nambah durasi, oke. Lumayan 1 kali moci 1 menit. 1 kali moci berapa detik kan lumayan ya kan, nambah durasi 40 menit 40 menit satu video 40 menit kan enak. Iya kan, gerah kan, ya iyalah kipas mati. Kalau nggak dimatiin nih, aduh suara kita ada suara kipas lah, tapi ini I like it lah. I like it. Ngomong apaan sih? Ya. Gimana? Kipas udah mati, tisu mau habis. Ini YouTuber apaan? Nggak ada kaya-kayanya, melarat banget. Gimana Mas Aye? Ada lagi nggak yang mau dibahas nih? Mas Pupus kan sekarang jadi ketua PAC kan. Wah iya itu. Tuh kalau itu kan maksudnya pelajar kemudaan. Harapan untuk pemuda sekarang itu seperti apa sih menurut Masmu sendiri? Ya memang kalau misalkan kita bicara terkait masalah pemuda itu miris melihat ini ya. Ya mungkin banyak kita lihat pemuda-pemuda di jalanan itu seperti apa. Terus pemuda-pemuda yang putus sekolah itu yang memang sangat kita sayangkan. Padahal kita tidak tahu bahwa mereka itu punya potensi yang lebih. Iya. Makanya saya kenapa sih pengen bergerak di PAC Ibnu lah tentunya itu ingin merangkul kayak anak-anak yang putus sekolah ya kita lah, karena memang dunia ilmu tidak bisa didapatkan cuma di sekolah, karena kita di organisasi juga banyak ilmu yang kita dapat nantinya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang sudah putus sekolah atau memang kayak tidak bersekolah ya mohon maaf, ayolah kita bersama-sama kita rangkul di PAC juga. Itu sih kalau misal harapan saya nanti ke depan dengan pemuda seperti itu. Iyalah, tapi
pemuda itu banyak. Kalau saya anggap pemuda itu banyak, pelajar itu banyak, bukan dari kalangan dari orang-orang NU saja, tapi ada Muhammadiyah, ataupun ada dari Nasrani atau dari Hindu, Buddha dan Konghucu, kan banyak banget. Kalau kita satukan aja itu kan pemikiran mereka, kita satukan karena apa? Indonesia kan merdeka karena apa? Persatuan. Jadi janganlah egois tentang apa yang kita harapkan. Kita orang NU misalnya, Mas Mupus ini orang NU, saya orang Konghucu, ini Mas orang Buddha ini. Ya jangan orang Buddha ini orang Buddha. Jangan sampai ada kata, kamu itu agamanya jelek, kamu agamanya jelek, kamu ayu. Janganlah sampai kita ngomong gitu kan. Karena kita sama. Sebagai orang Indonesia, kita bersatu untuk memajukan, mengembangkan Indonesia. Oke, mantap kali ini. Indonesia merdeka dengan persatuan. Harusnya yang ngasih quotes gini kan Aye. Oke. Kita kan saling melengkapi ya. Saling melengkapi karena Aye nggak mungkin kayak gini. Iya, kembali lagi lah kita ke podcast yang sangat menarik. Oke. Podcast yang sangat menghibur untuk diri kita sendiri minimal. Kalau yang lain nggak mau ketawa terserah. Yang penting apa kita tertawa. Karena tujuan video ini kalau yang lain nggak merasakan menikmati, ya biarkan kami yang menikmati kayak gitu kan. Ya oke kan. Apa ini channel YouTube ya kan. Nah bajunya bagus. Wah bagus juga. Nah ke depan kita bakal ngundang siapa sih? Kita bikin baju di mana sih? Iya. Nantikan aja sih. Wah, printnya bagus, kaosnya bagus, ya kan. Nah, ke depan kita akan undang siapa sih di balik baju kita ini yang membuat, ya kan. Gimana? Ada lagi nggak? Mas saya makan kesukaan apa? Makan kesukaan apa, Mas Mubus? Kalau saya sih suka mie ya. Mie goreng. Tetap. Nah. Karena sesuatu yang instan itu memang enak. Apalagi mie goreng. Apalagi kalau makan malam pas mau desain itu makan mie goreng itu rasanya pokoknya kayak tidak ada tanding lah. Kalau Indonesia tiada tara anjir. Tiada tara, dia tari ya udah embat aja semua. Ya kan Mas saya kayaknya. Kalau yang lebih ingin saya tanyakan nih, kan kita itu akan lebih menjalani bisnis atau usaha kita biar berjalan kan pasti dengan adanya rasa nyaman. Nah, rasa nyaman itu ketika kita asik itu menjalani bisnis itu sendiri. Lah asik itu kan bisa tumbuh karena hal-hal yang lucu atau apa. Kayak Mas Mupus selama menjalani di Cipus Spring itu kayak ada hal lucu atau apa itu yang pernah dialami. Sebenarnya sih saya kan di Cipus Spring itu kan sendiri ya Mas. Oh sendiri. Ya memang hal-hal konyol saya sih nggak terlalu begitu banyak. Palingan yang ada itu malah kesel. Ketika misalkan sudah desain terus tiba-tiba ngebug. Laptop kan ngebug sering ngebug. Udah desain tinggal ngekspor, tiba-tiba ngebug. Kehapus semua itu. Mantap itu. Iya, bukannya konyol ya. Iya bukannya konyol malah bangka. Jengkel kan. Jengkel, kesel kayak padahal di sini tuh hampir sampai 8 jam. Jam itu kita fokus di desain tapi pas kita udah mau ekspor malah kehapus semua kan. Jengkel kan gitu kan. Iya kayak tadi yang saya omongin sih masalah video cover itu. Kita ngedit itu di NPSSA itu 2 hari. 2 hari 2 malam itu karena kita masih pemula, masih belajar, malah copyright. Menikmati banget sih. Wah, ini bahaya ini. Nanti suka dia. Ada mereknya. Kasihan juga lah. Cerita apalagi ya? Itu benar nih. Karena Mas Mumpus nih kan dari organisasi pelajar, cerita-cerita tentang cinta lah lebih enak. Siapa sih di balik kesuksesan Mas Mumpus? Katanya kalau di balik kesuksesan laki-laki itu pasti ada wanita yang mendorong dari belakang. Iya. Kalau bahasa Jawanya kan
jorokna. Oke, jeruk nenek gue sing apik-apik lah. Sing apik-apik ya. Ini tapi kan bentuknya positif. Kita bentuk positif. Siapa yang mendorong wanita, siapa yang mendorong untuk maju, wanita siapa yang mensupport Mas Mupus untuk sampai seperti ini, sampai titik yang mungkin saya katakan ketika menjadi ketua kecamatan itu mungkin titik yang sangat tinggi menurut saya. Saya belum tentu bisa soalnya. Dan tidak mudah. Ya kan? Gimana? Ini mau wanita yang mana nih? Wanita yang mana? Kalau organisasi kecamatan emang wah ceweknya banyak banget pengen ikut juga. Memang ya kalau misalkan urusan percintaan sih untuk saat ini ya Mas ya, saat ini sendiri saya nggak begitu terlalu mementingkan cinta ya, karena saya itu lebih mencintai diri saya sendiri. Yang membuat saya seperti ini ya karena support diri sendiri. Iya. Jadi kalau misalkan saya mau ngomongin cinta untuk masalah keberhasilan saya di Cipuspring, kayaknya belum ada sosoknya. Karena memang ya seperti ya tadi, kalau misalkan saya bahas satu nama itu akan menyinggung yang lain. Seperti itu. Apa Pak Boy anjing. Pak Boynya dia beneran Pak Boy. Kalau Pak Boy saya ini jomblo. Emang kalau orang ganteng ngomong enak aja sih. Lah kita yang muka begini, apa lagi kemarin tuh si Blekek. Podcast sama Blekek, umur 20 tahun, masih SMK. Tapi semangatnya itu patut ditiru sih. Kita patut tiru. Tapi kan mukanya apa kemarin Father face. Iya, Father face. Mukanya bapak-bapak. Bukan baby face lagi, tapi Father face. Keren. Uncle face. Wah ini yang namanya kipas ini sampai mati, kita keringetan, tisu habis, mana ada duit. Konyol lah kita ini. Apa itu? Apa? Oke. Wow, baca dewek lah ya. Canda masalah cinta. Iya. Cinta kalau diomongin itu nggak ada habisnya. Ini dari ujung dunia sampai ke ujung dunia lagi nggak akan ketemu. Ujungnya cinta itu seperti apa? Ya. Tapi memang sih cinta itu memang luar biasa. Ya. Luar biasa sekali. Apalagi ya saya jelaskan lagi, memang yang mendorong saya sampai saat ini ya memang sosok orang tua sebenarnya. Iya. Memang saya katakan lagi, memang cintanya ibu itu luar biasa. Ketika memang kita sedang ada di fase yang paling bawah itu, yang pertama kali ada support untuk kita ya ibu. Jadi kalau misalkan saya di sini disuruh menjawab siapa peran cinta yang paling utama ya ibu. Bagaimanapun ibu selalu ada untuk kita. Oke, nah disebut juga kan ibu baru bapakmu kan. Iya. Mulai dari jadi laki-laki jangan terlalu pede lah sama cewek. Jangan sakitin tuh cewek. Kasih perhatian, kasih pengertian. Biar apa ceweknya mau. Kalau nggak kasih perhatian, mengatakan kapan tuh cewek mau. Kalau udah pengertian, dikasih pengertian, perhatian, bakal mau. Udah enak kita jadi cowok. Apalagi tadi sosis sama bakso kan gak terpisahkan. Apalagi udah dibakar sosisnya, bakso dibakar, kasih saus putih. Putih enak. Tapi jangan sampai traveling itu ya, saus putih. Tapi emang banyak banget deh kalau pernah denger sih kalau di kedai kemumpul itu kan kalau sosis sama bakso itu yang suka banyak yang suka beli itu kan cewek-cewek ya. Mungkin terinspirasi. Iya. Ya memang awalnya cuma ada saus sama kecap. Ya. Karena banyak cewek yang datang termotivasi buat saus putih. Saus putih. Ini buat anak-anak PAC jangan dengerin. Ini nanti kita sensor. Oke. Mantap. Udah berapa menit? Apa? Hah? Nyong kun bokar kasusnya aye melas. Karena ini sifatnya universal.
Iya, melas saya. Tapi Aye itu kalau Mas Mupus ya, mungkin udah pernah ketemu Mas Aye Sudah. Ya, kita baru ketemu jadi. Oke. Iya, Sama sih. Iya, kalau Aye saya lihat sih cowok yang keren. Dia bilang keren. Ya makasih. Keren. Makasih. Salaman dulu. Oke. Makanya kenapa nih saya nggak mau duduk berdua di sini? Saya milih di sini. Kalau berdua saya sama Mas Pupus kalah saya. Kalau berdua kan udah enak di kamera. Berarti nanti ini dikat saja ya. Kita berdua saja. Kalau di-cut ini bingung ini suaranya ada orang nggak ada. Kan yang paling banyak ngomong saya bukan Aye. Oke. Padahal kita branding nama Aye. Iya, Aye itu kan ganteng banget dia. Saya suka banget sama Aye itu. Pertama kalau dia itu orang yang ganteng, stylenya bagus, fashionnya bagus. Oke, makasih. Fashionable juga, wah, ceweknya cakep itu. Kalau ceweknya dia mau sama saya juga mau. Wait a minute. Who are you? Tapi kayaknya itu nggak mungkin ya. Mustahil apa? Impossible apa? Impossible. Apa Inggrisnya, bahasa Inggris apa? Ambulah, nggak tahu kita. Ya, kipasnya panas, kapan ini selesai? Aduh. Oh ya, terakhir berarti nih. Terakhir. Oke, jawab anjir, diem mulu. Iya. Udah, gue lagi diem. Ngomong aja sono dah. Kru kita suruh ngomong gini, apa? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kru kita gimana? Jangan aslinya. Oke. Gimana? Apa tadi itu? Harapan untuk pemuda-pemuda lah, untuk pemuda dan juga pelajar biar mau belajar berwirausaha, mantap niatnya, mantap usahanya untuk usaha. Biar kayak Mas Mupus lah, langsung jadi owner Kedai Kemubul, owner Cipus Spring. Wah mantap, saya baru apa ini? Aduh, oke. Gimana? Ya harapan saya ke depan sih buat pemuda semuanya bisa sukses di bidang wirausaha itu ya. Karena memang sekarang ya ini era 4.0 ya. Iya. Kita itu kayak sudah ada semboyan wirausaha muda. Itu kalau misalkan kita tidak sempatkan untuk terjun ke dunia wirausaha itu sangat sia-sia menurut saya ya. Jadi seperti Mas Ahmad sendiri, seperti Mas Aye sendiri kan sekarang sedang merintis di dunia wirausaha juga kan, masuk media ya, konten kreator YouTube Puisi Dini Hari ya. Harapan saya buat pemuda sih, ayolah kita bisa mengikuti langkah-langkah kami ya, yang sudah alhamdulillah sudah bergerak di wirausaha sejak muda. Juga merupakan sebuah prestasi juga buat kita ya. Bisa kalau misalkan orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kuncinya satu, kita berani mencoba, itu yang paling penting sebenarnya menurut saya. Dari semua tips kuncinya adalah satu, berani mencoba. Oke, mantap lah ini. Sebelum kita closing, mochi lagi. Mochi kalau di Puisi Dini Hari itu minimal 3 kali. Ini 3 kali nih. Oke. Apa? Saya mau mochi dulu, nanti lanjut lagi. Oh ya. Nah, apa ya? Closing statement dari Aye nih. Closing statement. Ada nggak? Kalau nggak ada nih, bahaya ini. Jobnya dikasih job closing statement nanti malah bingung closing statementnya apa. Nah, kalau menurut saya sendiri itu jangan pernah takut berusaha. Karena jika setiap kita niat mau usaha, pasti ada jalannya. Cukup. Tiap kita ada keniatan, pasti ada jalannya. Mantap sekali. A few moments later, a few inches later. Oke, mana kaosnya kita? Mercedes.
Oh. Tadi kita langsung saja ambil. Kosnya habis. Ada ngampurannya ya, Wah. Bahasa entek. Nanti langsung kirim saja ya lewat chat. Nanti kirim aja ke rumah lah ya. Oke. Iya. Terakhir, Biasanya kalau di puisi dini hari setiap penutupan podcast, closing podcast, itu yang mandu dari narasumber. iya, pemandu lagu lah. Ketika yang pertama pas waktu opening, ya. Oh. Cium pipi kanan satu kali, cium pipi kiri satu kali, ya. harus Wajib ini wajib. Tadi gimana cobain dulu? Oke. Saya lupa kan Oke, sudah oke, ngobrol oke. selama Iya, beberapa iya. menit ya. Siap. Bukan berapa menit lagi nih, udah 40 menit. Udah 40 menit gak kerasa ya. Iya, gak kerasa. Cium pipi kanan satu kali, cium pipi kiri satu kali, cium dua kali, cium bibir, oke. Ya, Coba. Cium pipi kanan satu kali, cium pipi kanan satu kali, cium pipi dua kali, Salah. Cium 2 kali. Oh, cium 2 kali. Cium 2 kali. Ulang lagi ya. Ulang. Harus bisa gitu, Mas. Oke, harus. Cium pipi kanan satu kali, Aduh, kameramennya bego. Ulang lagi berarti nih ya. Ulang. Ayo. Cium pipi kanan satu kali, cium pipi satu kali, cium 2 kali, cium bibir. Saya jadi gila ya. Terima kasih untuk Mas Mupus atas kedatangannya, kehadirannya. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan juga tadi semangat untuk organisasinya buat para pelajar dan para pemuda khususnya di Kecamatan Loreja. Terima kasih. Closing. Oke.